sungguh belum menemukan, ya kita bukan jomblo ya, kita hanya belum menemukan sosok yang pas buat kepribadian kita yang unik, buat segala hal plus dalam hidup kita yang mungkin bagi orang lain belum ditemukan, belum bisa dilihat tuh, jadi kita belum nemuin orang itu Dan gak ada yang datang juga. semangat walaupun teman-teman seangkatan sudah pada nikah semua. Belum, tenang, masih banyak. Pokoknya sudah mulai kayak gitu. Sekarang buka Facebook tuh rasanya tuh kayak orang nikahan, Kayak buka album ini ya. album pernikahan, orang Nikahan nikahan, orang lamaran, orang yang baru melahirkan, gitu kan ya. Orang-orang yang sedang mengalami fase hidup yang baru. Yang selanjutnya. Nah, ini juga nih yang jadi apa namanya? Kayak kegalauan gitu masih orang-orang usia kita mungkin yang secara normalnya di masyarakat itu emang udah memasuki waktu atau usia pernikahan. Santai aja sih menurutku ya. Iya sih, karena gimana ya? Ya emang mau gini, kamu nikah cepet-cepet, tapi bukan dengan orang yang tepat. Nikah itu bukan cuma kayak perkara setahun, 2 tahun gitu. Tapi kan kita janji di depan Allah, di depan orang-orang, di depan keluarga bahwa akan sehidup di surga. Kita janjinya kayak gitu. Jadi nikah itu bukan aja mau cepet-cepet kayak gitu, nggak apa-apa. Kalau orang lain udah nikah ya mungkin emang udah waktunya buat dia kayak gitu, dan emang dia udah pantas gitu. Jadi ambil positif, nikmati aja hidup kalian. Persiapin diri aja, persiapin mental. Kalau nanti misalnya suami lagi nggak punya duit, kalian harus gimana? Persiapin mental gimana nanti kalau misalnya punya anak dan kalian udah nggak punya waktu buat me time itu. Jadi jangan cuma mikirin kalau nikah dihias cantik-cantik, pesta Kemana-mana gandengan. kemana-mana gandengan segala macam. Iya sih, itu salah satu kenikmatan ya dalam menikah, menurut testimoni orang-orang yang sudah menikah. Tapi kan nggak cuma tentang itu, bagaimana menyatukan kedua belah pihak dalam jangka waktu yang lama, kedua keluarga besar kayak gitu ya, dua pemikiran, dua jiwa dan dua raga untuk berkolaborasi membangun sebuah rumah tangga. Jadi tuh gimana ya? Tiara juga pernah ada di fase kayak udah gue mau nikah aja. Udah nikah aja. Kayak udah. Nikah itu adalah solusi gitu. Ya cuma jalan satu-satunya dari kayak hidup nih. Permasalahan hidup. Permasalahannya banyak banget sih kayak gitu. Udah bilang kayak udah gue mau nikah aja dah kayak gitu kan. Tapi setelah banyak patah hati yang datang, malah ngajarin kayak gitu. Karena doanya kan selalu minta ya Allah, minta yang terbaik kayak gitu kan ya. Kalau memang lagi pergi ya udah memang jalan yang terbaik kayak gitu. Jadi ya udah sabar aja dulu, nikmati aja gitu. Gak usah buru-buru, apalagi cuman karena tekanan ya. Nggak apa-apa. Banyak kan orang yang nikah di usia kayak 30-an, tapi ternyata dapat suami yang masya Allah baik banget, secara finansial oke, secara emosional dan secara pribadinya baik banget, agama muslim segala macam. Itu kan gak sedikit cerita kehidupan nyata yang kayak gitu gitu. Dan itu yang bisa kita lihat kayak gitu, ternyata cepat enggaknya itu gak menentukan apa-apa. Waktu yang tepat ya. Tapi waktu yang tepat kayak gitu. Waktu yang tepat yang nggak tahu kapan. Dan menurut yang di atas aja. Usah aja dulu. Usah aja gitu. Akhirnya sekarang udah nggak terlalu mikirin sih kayak gitu. Dulu sempat ditanyakan, pernah ditanya sama Mbak Epi, nggak target nikah umur berapa? Ya, berapa dah? Dulu Tiara tulisnya itu 24. Memang mau banget nikah umur 24. Sempat beberapa saat yang lalu tuh udah hampir 24.
bukan buat aku nakutin sih, banyak kan teman-teman kita nikah muda tapi juga cerainya cepet gitu kan, ternyata suaminya begini, ternyata suaminya begitu. Itu teman-teman sih banyak kasus-kasus ya, mungkin ada hikmahnya juga, jadi kita bisa belajar terus dari kasus orang-orang. Kita udah berseleksi nggak sih? Ya. Karena ternyata kalau setelah ditilik yang membuat mereka hadir komunitas, Iya. jadi si suaminya maunya ini, istrinya maunya ini, mereka nggak nemu titik tengah nih antara enaknya mereka berdua, jadilah konflik akhirnya kalau nggak KDRT ditinggalin lah segala macam lah, drama. Secara emosional belum siap. Jadi kita mikir kalau bener nikah sekarang kayaknya belum siap juga sih kayaknya, enggak sih, belum siap gitu. Banyak hal lah, kayak makin dewasa tuh makin kayak nggak cuma mikirin diri sendiri kayak gitu, banyak gitu. Orang tua udah ya nggak sih kayak gitu, udah cukup mampu nggak sih ngebahagiain orang tua kalau misalnya nanti punya tanggung jawab buat ngurus orang tua, udah cukup mampu nggak sih ngejaga segala hal silaturahmi dengan keluarga dan segala macamnya kalau nanti misalnya punya keluarga yang baru. Karena kan kalau berumah tangga kayak dapat job tambahan gitu loh, Iya. ya kan banyak hal yang Iyalah, kita ngurusin anak orang juga. ngurusin anak orang kayak gitu. Jadi nikmati aja sih. Pokoknya yang udah menikah Selamat. yang belum juga bukan sebuah apa ya, bukan sebuah hinaan. Karena kita akan menikah, semua akan menikah pada waktunya, entah di dunia ataupun di saat di akhirat. Iya kan? Karena kan kita semua punya jodoh gitu loh. Tapi pertanyaan entah di dunia atau di akhirat nggak tahu. Tapi kita punya gitu. Gak tahu apa hidup bisa sampai menikah di dunia gitu. Jadi doain aja. Itu guys. Makasih guys. Bahasan tentang pernikahan. Itu guys. Jangan sampai kita menikah tuh cuma karena melihat orang menikah. Nikah. Lo nanti pas udah nikah bingung. Jangan. Ngapain? Nanti kita kayak kaget gitu sih. Ternyata pernikahan tuh gitu banget. tidak seperti yang aku bayangkan gitu. Jangan sampai. Kalau nikah nggak segampang itu sama caranya. Udah nikah kayak gue, karena kali udah melibatkan keluarga besar gitu loh, orang banyak kayak gitu. Jadi aduh banyak hal lah. Tapi kita bukan nakut-nakutin kayak gitu loh. Kalau kalian udah siap kayak gitu, walaupun mungkin belum karena nggak ada bakal ada yang sempurna kayak gitu, walaupun dalam hal persiapan, kalau memang kalian benar udah siap kayak gitu, ada jodoh, ada calonnya, penting gitu, Ya. ada calonnya. Jangan halu ya. Bukan sebuah kehaluan, walaupun udah siap tapi cuma halu kayak gitu kan, itu nggak bagus juga ya. Kalau memang udah ada, esok tuh jangan ditunda-tunda. Kalau memang sudah menemukan seseorang yang menurut kalian bisa menerima kalian, baik buruknya kalian, bisa membimbing kalian menuju orang yang lebih baik, jangan ditunda-tunda. Sok atuh dipercepat saja. Tapi jangan nyari yang sempurna ya, karena nggak ada. Impossible Ada. Kalau kamu cari yang sempurna, kamu nggak bakal nemu, yakin. Tapi buat orang yang sama kamu tuh merasa kalau dia itu orang yang sempurna, jadi dengan kamu ngehargain apa yang kamu lakukan. Dan juga sih, nah ada juga nih kayak gini, kadang banyak ada tuh aku punya kasus, jadi tuh mereka gagal nikah karena tentang masa lalu pasangannya. Menurut aku tuh kayak gimana sih dalam pandangan? Ada sih, aku baca buku ya, kisah yang kayak gitu juga. Dari buku itu ada 2 kasus sebenarnya. Nah sebenarnya 2 kasus ini tuh mirip, cuman penerimaannya tuh beda. Yang pertama, ketika kedua orang ini ta'aruf terus menceritakan masa lalunya yang buruk mungkin, nah si laki-laki ini tuh bisa menerima gitu. Dia bilang, oke,
oke, itu adalah masa lalu kamu, aku juga punya masa lalu, dan kita akan memulai hubungan yang baru gitu. Itu hubungan pernikahan. Jadi kita akan melupakan masing-masing masa lalu kita gitu. Itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua itu ketika si perempuannya menceritakan masa lalu yang buruk kepada si laki-laki itu tuh langsung mundur gitu dalam proses ta'aruf itu. Bahkan menjelang pernikahan, ketika si perempuannya membicarakan tentang masa lalunya, si laki-lakinya mundur. Dan sebenarnya itu membuktikan bahwa si laki-laki itu bukan laki-laki yang baik, karena sebelumnya dia udah bilang, kamu punya masa lalu yang buruk gitu, boleh diceritakan, aku akan menerimanya gitu. Dia sampai bilang kayak gitu, aku akan menerima. Beda ceritanya kan kalau misalnya emang dari awalnya tuh nggak mau, kalau emang dari awalnya kamu punya masa lalu yang buruk, dia nggak mau gitu. Tapi ini dia udah bilang, kamu boleh menceritakan masa lalu kamu gitu, aku pengen tahu masa lalu kamu, meskipun itu buruk gitu, tapi aku akan menerimanya. Dia bilang kayak gitu, Pak. Tapi setelah diceritakan, si laki-lakinya itu mundur, dia nggak mau. Padahal sebelumnya dia udah komitmen lah istilahnya, kalau dia tuh udah tidak memperdulikan masa lalu si perempuan itu. Itu. Nah, kalau dari kasus inti yang kedua ini berarti kan mencerminkan laki-lakinya itu tuh apa ya, misalnya dalam proses ta'aruf. Nah, ta'aruf ini suka salah digunakan gitu loh, suka salah diartikan. Laki-lakinya tuh kayak pengen kenalan aja gitu sama semua perempuan yang dia tertarik gitu. Jadi coba-coba gitu, padahal sebenarnya belum siap menikah. Jadi hati-hati bertemu laki-laki seperti itu. Karena kan kalau misalnya parah-parahnya ya, kita menceritakan aib kita gitu. Itu salah gunain. Iya, dia bisa, jangan sama perempuan ini gitu. Aku udah tahu aibnya. Gimana? Udah tahu aibnya si perempuan ini. Jadi dia ngasih tahu ke semua teman-teman cowoknya, ke teman-teman laki-lakinya, jangan sama si perempuan ini gitu. Kan nggak baik laki-laki seperti itu. Laki-laki. Iya sih, banyak kan. Ya, jangan. Banyak kan kayak gitu. Karena sangat disayangkan aja sih. Karena gimana ya? Mungkin banyak kan ya. Aku banyak banget baca kayak gitu, banyak nonton kayak gitu. Cewek yang kayak nggak semua kita punya berapa ya? Punya background keluarga yang secara agama, secara tuh baik, entah norma dan agama tuh baik, dan nggak semua orang kan kayak gitu yang bisa nge-backup kita dari kecil. Banyak kasus di sekitar kita, juga orang yang kita kenal, orang yang kita kenal, pernah punya hal-hal yang tidak diinginkan di masa lalu. Tapi gimana ya? Aku juga penasaran juga sih dari sudut pandang cowok. Kenapa sih? Apa yang mereka pikirkan kalau seandainya mereka ketemu cewek yang kebetulan punya masa lalu yang buruk? Tapi kalau aku dari sudut seorang perempuan ya, kayak gimana ya, kayak jahat banget kayak gitu loh, kayak gitu. Nah, ya benar banget. Kalau menurut Ustadz Felix Yau itu, perempuan itu dinilai dari masa nggak adilnya dunia ya, nggak adilnya dunia terhadap perempuan itu bukan nggak adilnya Islam atau apa gitu, tapi pandangan dunia gitu terhadap perempuan, kayak perempuan itu masalahnya tuh tetap terbayang-bayang sampai masa depannya gitu. Sementara laki-laki tuh senantiasa dinilai dari masa depannya. Dia kalau dia sekarang dia baik, ya udah masa lalunya ketutup gitu. Tapi kalau perempuan tuh pasti kayak diungkit-ungkit masa lalunya gitu. Itu ketidakadilan dunia sih terhadap tapi itu jadi jahat banget tau gak sih, rasanya kayak nggak adil kayak gitu. Karena kita nggak pernah tahu gimana dia survive, gimana dia berusaha, gimana dia tuh kayak apa ya, segala hal yang dilakukan untuk dia sampai ke tahap yang dia sekarang kayak. Kalau menurut orang dia sekarang tuh udah jadi orang yang baik kayak gitu, kita tuh nggak pernah tahu guys apa hal yang udah dia lakukan. Entah berapa kali dia mau coba bunuh diri kayak gitu, entah berapa lama dia nangis, berapa lama dia tertekan kayak gitu, kan nggak pernah tahu kayak gitu.
dan semudah itu kita ngejudge dia cuma karena hal yang udah berlalu kayak gitu. Jadi kayak gimana sih, emang susah sih kayak dari sudut pandang gitu jadi cewek itu kayak gimana ya kayak gitu. Ya jadi kayak stigma di masyarakat tuh emang udah kayak gitu. Belum open minded banget kayak gitu. Jadi dapet curhatan kan kayak kemarin. Udah taruh kayak gitu ya, udah taruh udah jadi kayak gitu karena kasus kayak gitu. Dan menurut aku tuh si cowoknya nggak gentleman banget. Gimana? Karena dia itu istilahnya tuh udah di tahap kenapa baru sekarang dia Ya, nanya iya, kayak gitu loh. Sementara kan istilahnya memang mereka taruh beneran. Nah maksudnya taruh beneran yang nggak cuma kayak coba-coba kayak gitu ya. Kalau nggak cuma kayak coba-coba karena ada murabi mereka yang menjembatani kayak gitu statusnya mereka kan. Tapi kan di awal tuh kan ada masalah penjajakan kayak gitu kan. Ya ada pertemuan gitu. Kan Nah di situ sebenarnya di nanya situ aja kan. semuanya. Jadinya nih si cowok kayak gitu dia baru nanya di akhir kayak gitu. Bahkan menurut cerita dia udah datang misalnya tuh kayak datang Ngelamar gitu ya. kayak gitu. Terus pas mau diantar, pas dia mau pulang dia masih baik-baik aja, bahkan aja kayak foto sebelum meninggalkan kayak gitu segala macam kayak gitu. Terus setelah dia nyampe tujuan kayak gitu dia baru bilang kayak gitu bahwa dia nggak bisa nerima masa lalu si ceweknya. Dan itu ditanyakan setelah melewati Semua tahapan itu. Jadi dia ceritanya tuh kayak gini, dia udah tahu, dia udah tahu, tapi dia bisa bersikap kayak everything's oke aja kayak gitu, everything's okay kayak gitu, there's no problem kayak gitu. Tapi ketika dia udah nyampe tujuan jauh nih kan, nggak di satu tempat, dia baru mempermasalahkan hal itu kayak gitu. Ketika si ceweknya itu udah kayak oh alhamdulillah aku nemu orang yang bisa terima aku kayak gitu loh. Dan rasanya itu nggak punya otak banget sih jadi cowok. Buat cowok itu jahat banget sumpah. Itu makanya aku pengen edukasi aja sih, pengen sharing aja sih kayak gitu. Jangan semudah itu ngejudge mereka kayak gitu. Bisa jadi orang yang menurut kita kayak gitu punya salah, punya banyak salah, dan mungkin menurut pandangan dunia itu nggak pantas kayak gitu ya untuk ada di sini. Bisa jadi dia itu lebih mulia dari kalian ya. Karena kan aku paling amazed banget sama ceritanya, ada seorang yang apa ya, pekerja yang dulu di zaman dulu itu ceritanya dia kasih minum anjing. ya minum air anjing, dia bisa masuk surga, derajatnya lebih tinggi Karena pada akhir hidupnya dia melakukan hal yang baik kayak gitu loh. Jadi kan dari situ kita bisa belajar bahwa selama orang itu mau berusaha jadi orang yang lebih baik, ya kita nggak berbuat menghakimin dia kayak gitu. Yang kasus duit salut juga sih sama laki-laki yang bisa menerima kan. you're amazed Ketika udah tahu ceritanya, atau mungkin dan gentle-nya itu harusnya ditanyakan gitu. Ketika ketemu ditanyakan, kamu punya masa lalu yang kayak gini nggak, atau kayak gini nggak. Dan apa ya, kalau emang nggak mau, nggak bisa terima, ya udah gitu. Dari Sampai awal. stop di Itu fase aja. fase awal itu aja langsung. Biar kan si ceweknya nggak terlalu sakit hati gitu kalau karena nggak ada ditinggalkan. harapan karena ya udahlah, karena kita istilahnya jadi cewek ya nggak bakal maju kalau nggak dikasih lampu hijau. Cewek pasti kayak gitu, Nggak ada kemungkinan karena harapan. nggak kemungkinan kayak gitu. Cewek itu pasti mundur sekeras apapun cewek suka sama lo. Kalau cewek itu nemu aja ada satu titik harapan kayak gitu, cewek itu pasti bakal tetap survive, bakal mempertahankan. bakal tetap mempertahankan kayak gitu loh. Itu tuh kelemahannya cewek banget kayak gitu. Banyak cowok yang Sih. problematika banget nih sekarang. Jadi tuh isu-isu yang lagi seru banget sih kayak gitu, isu-isu gender kayak gitu. Terus itu kayak relate banget, jadi nanti dari jadi mental healthy gitu loh. Isu yang lagi hangat-hangat banget, yang lagi suka banget baca itu tentang kesehatan mental. Biar kita juga bisa apa ya
ya setidaknya nge-share pengalaman kita ya, pengalaman memperbaiki apa sih, healing ya, Yes, healing. Time heals everything. Tapi tadi tuh baca kayak gitu. Ngomong-ngomong, kita random banget ya ngomongannya, sekali ke sini, sekali ke situ, ya udah nggak apa-apa Bebas. ya. Jadi video ini video suka-suka ngalor ngidul. ngalor gitu. Jadi itu tadi itu bagaimana omongan kita itu berpengaruh ke orang lain. Ya. Jadi itu tadi ada satu videonya nonton di Instagram, dia bilang kayak gini. Jadi dia punya teman, jadi tokoh ini punya teman, terus dia pernah bilang, jadi temannya lagi mendukung banget kayak gitu kan, terus dia cuma nyelotin aja, dia nggak berniat untuk menghibur ataupun gimana. Dia bilang kayak gini, aku kemarin baca tulisan, baca artikel, dia bilang kayak gitu, bahwa kita setiap manusia itu punya 5 orang di dunia ini yang sayang dan peduli sama kita. Jadi setiap manusia pasti punya 5 orang yang sayang, cinta, dan peduli sama kita. Benar-benar peduli kayak gitu, kayak kita itu jadi apa ya, jadi prioritas mereka. Nah, bisa jadi kalau menurut kita selama ini kita nggak punya nih orang yang kita cuma cinta, terus sayang banget sama orang, tapi kita nggak pernah ngerasa ada yang sayang sama kita. Bisa jadi kita belum nemu orang. Dan ambisnya ternyata setelah beberapa tahun si temannya itu cerita lagi ke dia bahwa kalimat yang disampaikan celotehan itu yang dia cuma kayak sharing, dia baca sebuah artikel, menyelamatkan temannya dari keinginan buat bunuh diri. Wow, merinding. Kan kayak gitu, jadi cuma kayak kata. Jadi akhirnya si temannya itu dia saat itu merasa dia belum nemuin, jadi dia batalin keinginannya buat bunuh diri. Jadi dia memantaskan diri untuk bisa dicintai. Ya. Jadi dia akhirnya sampai akhirnya dia bisa ditemukan oleh orang yang mencintai dia. Nah, jadi pertama self love dulu. Self love, bener banget. Jadi kita pertama itu bukan egois ya, beda antara egois sama dengan mencintai diri sendiri. Karena bagaimanapun hal yang paling penting adalah diri lo sendiri kayak gitu. Karena Tiara juga salah satu orang yang kadang kalau udah sayang kayak gitu, udah masuk dalam skala prioritas, bakal mentingin orang lain daripada diri sendiri. Dan ternyata itu kurang benar kayak gitu. Jadi itu sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Kadang mengorbankan kebahagiaan sendiri untuk orang lain. Yang penting orang lain senang kayak gitu. Emang bener sih kayak gitu, orang lain senang. Tapi lihat dulu apakah dalam tindakan kamu menyenangkan orang lain, kamu menyakiti diri sendiri nggak sih? Kamu menyalahi hak tubuhmu sendiri nggak sih? Itu penting untuk diperhatikan, bukan egois. Kadang misalnya kamu takut buat ngeblok seseorang, misalnya orang ini toksik banget nih buat hidup lo kayak gitu, toksik banget hidup kamu, tapi dia istilahnya dia teman di orang yang kamu kenal. Sebenarnya nggak apa-apa kamu ngeblok dia, itu bukan egois, tapi dalam upaya untuk melindungi dirimu sendiri kayak gitu. Toh itu jadinya nanti kamu kan nggak bakal kesel sama dia, nggak bakal kesel sama dirimu sendiri kayak gitu. Pertemanan kalian jadi baik-baik aja kayak gitu. Walaupun kamu blok dia kayak gitu. Bukan berarti kita nggak suka ya, tapi bukan. menghindarkan diri gitu. Jadi bentuk pertahanan itu mempertahankan kebahagiaan sendiri itu penting. Self love itu is number one. Sebelum kamu membuat orang lain senang, buat diri kamu senang. Sebelum membahagiakan orang lain, bahagiain diri sendiri. Dengan kita makan, Ya bisa makan, bisa kayak tadi jalan-jalan, ketemu sama teman, makan sama teman, kayak gitu. Tapi sekedar diam di kosan, main sama kucing. Kalau senang ya udah. iya, jadi aduh banyak sekali gitu hal yang bisa kita lakukan. Jangan cuma setiap hari mikirin gimana sih buat orang lain senang kayak gitu. Nah, kamu juga punya hidup, kamu juga punya hak untuk senang. Kalau kamu nggak suka ya biar aja nggak apa-apa. Ya, penting banget sih jujur sama diri sendiri. Kayak gitu. Karena kan kita manusia itu nggak enakannya tinggi banget ya. Nggak enak kayak gitu. Aku sebenarnya nggak suka tapi nggak enak. Nggak Takut dia enak. kecewa, takut dia segala macam.
main kode-kode lah ya. Ini udah bukan, kita bukan apa ya, zaman bahula gitu ya, nggak apa-apa pakai gambar, pakai kode kayak gitu. Kita punya mulut, kita punya cara komunikasi yang baik, ya udah bilang aja nggak suka. Jadi apa ya, akhir-akhir ini emang lagi mencoba banget bahwa itu penting banget gitu. Selama ini cuma kayak memprioritaskan gimana sih buat orang lain senang, kayak gimana buat orang lain kayak apa ya, happy, terus kayak gitu wujudin apa yang orang lain mau. Beberapa tahun ini selalu ngelakuin hal itu kayak sampai lupa sama diri sendiri kayak gitu. Yang senangnya apa sih, cara maunya apa kayak gitu. Coba ngikutin apa yang orang lain mau, misalnya orang lain gitu, kalau orang lain suruh kayak gitu, selama dulu menurutnya baik aja, ikutin aja kayak gitu. Ternyata selama ini apa yang setelah dilihat-lihat nggak nemu sesuatu hal yang buat kayak gitu. Membahagiakan orang lain tapi sendirinya nggak happy kayak gitu. Walaupun hal yang disuka apa ya, yang buat orang lain tuh nggak melanggar apapun kayak gitu, nggak melanggar norma, nggak melanggar agama segala macam kayak gitu. Tapi kayak gitu nggak buat diri kita happy kayak gitu. Dan akhirnya kita tumbuh jadi apa ya, ngerasa kalau diri kita itu nggak punya value, nggak punya nilai kayak gitu, nggak ada segala macam karena kita gitu loh, kurang menghargai diri sendiri. Jadi kita kayak ngerasa kita nggak mencapai apapun, kita nggak happy ya. Jadi ketika orang lain nggak happy, udah nih kita stuck gitu, ngerasa kita nggak guna segala macam. Ketika orang yang kita sayang ninggalin kita misalnya, kita langsung ngejat bahwa kita bukan orang yang padahal ya dia nggak beruntung dapetin kita Krop. Yeay. Oke, jadi begitu. Kita udah banyak berbincang-bincang. Semoga selama 46 menit jadinya berapa ya? Ada manfaatnya Ada manfaat yang bisa diambil. Mungkin di salah satu di antara kalian ngerasain nih apa yang menjadi keresahan kita berdua. Enggak selamanya kita cerita di sini yang kita rasain ya. Bisa jadi yang dirasain sama orang-orang di sekitar kita, atau misalnya kita pernah nonton video dan segala macamnya kayak gitu. Tapi jadi kita cuma apa ya? Cuma share apa yang kita tahu. Yang kita tahu gitu, dan belum tentu benar juga sih, tergantung sudut pandang kalian sih kayak gitu. Kalau misalnya menurut kalian relate sama apa yang kalian rasain, ya alhamdulillah gitu. Semoga ya apa yang kita ngomongin itu bisa sedikit ngebantu, bisa nge-heal apapun yang sedang kalian rasain. dengan yang lagi galau, yang lagi putus asa segala macam, jangan patah semangat kayak gitu. Pasti ada jalan kok, walaupun masih disuruh tertatih, belum bisa jalan ataupun berlari, ya nggak apa-apa, yang penting move kayak gitu. Yang penting itu bukan hasil tapi proses. Selama kalian masih berproses setiap harinya, insya Allah pasti bakal nemu sesuatu yang buat kalian happy, buat kalian bersyukur bahwa oh ternyata semua ini loh hikmahnya. ya, ada hikmah di Ada balik kok, ujian. nggak pasti setiap masalah itu datang bareng pelajaran yang ingin kita pelajari. Ada hikmah pasti, nggak mungkin nggak ada, wajib ada. Jadi dan kalian nggak sendiri di dunia ini. Kalau kalian apa ya, kalau kalian nggak punya orang yang bisa kalian percaya buat sharing, kalian masih punya Tuhan untuk berdoa, masih ada sejadah tempat sujud, ataupun minimal kalian bisa tulis Ya, jadi karya jadi gitu. kan atau apapun itu nggak apa-apa, itu malahan bagus ya, bisa ngebantu. Mungkin ada orang lain sudah merasakan hal yang sama dan bisa nemu solusi dari apa yang kalian rasakan. Semangat untuk perempuan sih terutamanya, soalnya cewek itu kayak apa ya, 9 perasaan 1 akal kayak gitu. Jadi hal-hal yang kayak gini lebih banyak itu dirasain sama perempuan kayak gitu. Dan please never give up, bisa kok, Bisa yuk, bisa